Selanjutnya kita akan membahas bagaimana penjurnalan dari masing-masing perusahaan atas transaksi tersebut antara PTP dan PTS maupun PTP ketika bertransaksi dengan pihak non-afiliasi. Pertama, kita ketahui di tanggal 1 Januari 2014, PTP tadi membeli kendaraan dari pihak non-afiliasi seharga 300 juta. Maka jurnal yang dibuat oleh PTP itu adalah dengan mendebet kendaraannya bertambah senilai 300 juta, sementara kasnya berkurang, kita kredit senilai 300 juta. Ini adalah jurnal untuk mencatat pembelian kendaraan oleh PTP. Nah, PTS itu tidak ada jurnalnya karena yang melakukan pembelian pada tanggal 1 Januari 2014 itu adalah PTP. Kemudian di tanggal 31 Desember 2014 dan 2015, setiap tahun di akhir tahun ya, PTP itu akan membuat jurnal penyusutan untuk mengakui adanya penyusutan dari kendaraan tadi ya. Kita ketahui di sini ya, penyusutan per tahun itu adalah 60 juta. Maka setiap tahun ya, setiap tanggal 31 Desember, maka PTP akan membuat jurnal penyesuaian dengan membuat jurnal beban penyusutan pada akumulasi penyusutan senilai 60 juta, yaitu untuk mengakui adanya beban penyusutan atas kendaraan setiap tahun. Nah, untuk PTS ini tidak ada jurnalnya. Nah, selanjutnya untuk 31 Desember kita ketahui ya, PTP itu menjual ya kendaraan tadi kepada PTS seharga 210 juta. PTP menjual kendaraan kepada PTS seharga 210 juta. Dari transaksi tersebut ya, pada tanggal 31 Desember 2015 di laporan keuangan PTP, PTP akan mencatat adanya penambahan akun kas ya, karena belinya secara tunai, maka kasnya bertambah senilai harga pembelian yaitu 210 juta. Dan kita akan mengurangi nilai akumulasi penyusutan di dalam laporan keuangan PTP ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. PTP tadi sudah membukukan ya akumulasi penyusutan selama 2 tahun ya. Itu nilainya adalah per tahunnya 60 juta. Maka karena sudah disusutkan 2 tahun, maka nilai akumulasi penyusutan di dalam laporan keuangan PTP itu nilainya adalah 120 juta untuk kendaraan tadi yang dibeli di harga 300 juta. Maka karena barangnya atau kendaraannya tadi sudah berpindah tangan ya dari PTP ke PTS karena sudah dijual, maka nilai akumulasi penyusutannya harus kita hilangkan dari laporan keuangan PTP ya. Kita tahu akumulasi penyusutan rekan-rekan itu saldo normalnya adalah di sisi kredit ya. Untuk menghilangkan saldo atau mengurangi saldo di sisi kredit, maka kita debit. Maka di sini akumulasi penyusutannya kita hilangkan atau kita hapus dari laporan keuangan PTP senilai 120 juta dengan cara mendebet akun akumulasi penyusutan senilai 120 juta. Nah, selanjutnya kita akan mengkredit nilai kendaraan senilai 300 juta. Ini adalah nilai kendaraan sesuai dengan harga perolehannya ya. Karena harga perolehannya 300 juta, maka kendaraan akan kita kredit dari laporan keuangan PTP senilai 300 juta juga. Dan dari penjualan tersebut PTP itu membukukan keuntungan senilai 30 juta ya yang diakui pada akun keuntungan atas penjualan kendaraan ya. 30 jutanya dapat dari mana? Ya, tadi nilai bukunya nilai bukunya adalah 180 juta ya, nilai bukunya 180 juta, sementara dijual kepada PTS ya itu 210 juta. Ya, saya ulangi lagi. Nilai buku kendaraan tersebut menurut PTP, menurut laporan keuangan PTP itu adalah 180 juta, didapat dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya 120 juta, nilai bukunya maka 180 juta. Dijual seharga 210, maka timbul keuntungan 30 juta. Di sini maka PTP akan mengakui keuntungan penjualan kendaraan senilai 30 juta. Nah, itu adalah jurnal untuk PTP. Selanjutnya untuk PTS ya, atas pembelian kendaraan tersebut, PTS pada tanggal 31 Desember pada tanggal pembelian kendaraan akan mengakui penambahan akun kendaraan senilai harga perolehannya yaitu 210 juta
dan kasnya berkurang senilai 210 juta sesuai dengan kas yang dibayarkan untuk membeli kendaraan tersebut. Nah, ini adalah jurnal dari masing-masing perusahaan baik PTP maupun PTS. Selanjutnya ya, untuk laporan keuangan konsolidasian kita akan mengeliminasi ya jurnal, kita membuat jurnal yang digunakan untuk mengeliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Nah, pertama tanggal 31 Desember 2015 ya kita akan mengeliminasi bagian laba atas entitas anak di debit senilai 30 juta dan kredit investasi pada entitas anak senilai 30 juta. 30 juta ini apa? Apa yang kita eliminasi di sini? Masih ingat kan dengan soal kemarin terkait persediaan ya. Jadi karena kendaraannya itu masih berada di tangan grup usaha tersebut, dalam hal ini masih berada di tangan PTS sampai tanggal 31 Desember 2015, maka keuntungan yang dibukukan oleh PTP senilai 30 juta tadi itu dianggap belum terrealisasi menurut kacamata laporan keuangan konsolidasian karena barangnya atau kendaraannya masih berada di tangan PTS ya. Maka keuntungan 30 juta ini dianggap belum terrealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 karena barangnya masih di tangan PTS selaku anak perusahaan alias masih berada di dalam grup usaha tersebut. Sehingga kita akan mencatat ya keuntungan yang belum terrealisasi ya senilai bagian laba di sisi debit 30 juta dan mengkredit investasi pada entitas anak senilai 30 juta. Selanjutnya kita akan mengeliminasi ya keuntungan ya penjualan aset ya penjualan kendaraan dari laporan keuangan konsolidasian. Kenapa? Ya karena keuntungan penjualan kendaraan tersebut itu belum terjadi atau belum terrealisasi ya ketika kita berbicara tentang konsep konsolidasian. Nah, pertama kita akan membuat ya mengembalikan akun kendaraan sesuai dengan harga perolehannya dari grup usaha tersebut. Saya ulangi lagi. Pertama, kita harus mengembalikan ya akun kendaraan, nilai akun kendaraan sesuai dengan harga perolehan dari grup tersebut. Kita tahu teman-teman ketika kita berbicara tentang konsolidasi, PTP dan PTS ini adalah satu perusahaan. Ya, barangnya tadi masih di mana? Masih di sini, masih di dalam grup usaha ini. Maka harga perolehan kendaraan itu seharusnya berapa? Ya 300 juta. Ya, harga perolehan kendaraan itu seharusnya 300 juta atau nilai kendaraan di dalam laporan keuangan konsolidasi itu seharusnya adalah 300 juta. Ya, harga perolehannya 300 juta. Kenapa? Karena barang tadi atau kendaraan tadi masuk ke grup usaha ini seharga 300 juta. Tetapi ya karena sudah dijual ke PTS, ya sudah dijual ke PTS, maka ketika kita gabungkan laporan keuangan, ya nilai kendaraan itu nilainya tinggal 210 juta. Ya, saya ulangi lagi, ya karena PTP tadi menjual kendaraan pada PTS, maka yang memiliki akun kendaraan siapa? PTP atau PTS? Ketika PTP sudah menjual barangnya kepada PTS. Ya PTS. Di PTS kendaraannya nilainya berapa? 300 atau 210? 210 karena PTS beli dari PTP seharga 210. Maka ketika kita gabungkan laporan keuangan PTP itu kendaraannya berapa? 0 ya, 0 karena sudah kita hilangkan dari laporan keuangan PTP 300, 0. Sementara untuk PTS nilai kendaraannya adalah 210. Nah, kalau kita gabungkan kedua laporan keuangan PTP dan PTS, nilai kendaraannya berapa di konsolidasian? 210, 0 tambah 210. Maka apakah ini mencerminkan harga perolehan yang sesungguhnya? Tidak. Ya, maka kita harus mengembalikan nilai kendaraan yang 210 tadi kembali ke 300. Kalau 210 biar kembali ke 300 kita tambahkan dengan berapa? 90 juta. Maka kita mendebet dulu akun kendaraan senilai 30 juta. Ya. Selanjutnya kita akan mengeliminasi ya keuntungan penjualan kendaraan yang belum terrealisasi ya keuntungan penjualan kendaraan tadi di sisi kredit di sini karena ini belum terrealisasi menurut kacamata konsolidasian maka kita harus
mengurangi atau mengeliminasi keuntungan penjualan kendaraan senilai 30 juta dari laporan keuangan konsolidasian. Dan kita akan mengembalikan akun akumulasi penyusutan senilai 120 juta ya. Kita akan mengembalikan akun akumulasi penyusutan senilai 120 juta. Kenapa? Karena ini tadi ya teman-teman sudah disusutkan selama 2 tahun. Jadi akun akumulasi penyusutan dari grup usaha tersebut itu sebenarnya nilainya adalah 120 juta.